sobat calon guru semuanya, memang beberapa hari belakangan ini heboh ya informasi terkait tentang rilisnya menu LMS yang ada di PMM. Jadi ketika teman-teman masuk ke akun platform Merdeka Mengajar masing-masing, di bagian pengembangan diri di sini ada menu baru bertuliskan LMS. Jadi memang benar untuk penyelenggaraan PPG dalam jabatan mulai tahun 2024 nanti akan dilaksanakan melalui platform Merdeka Mengajar. Namun tentunya di sini dengan adanya menu di LMS atau mungkin juga belum muncul, di sini hal yang sangat penting untuk dipersiapkan sejak sekarang itu adalah kita harus mempersiapkan diri dan bagaimanakah cara nanti agar kita itu dipanggil PPG dalam jabatan tahun 2024. Sehingga dengan kita mempersiapkan diri sejak sekarang, nantinya kita akan bisa ya untuk terpanggil dan juga ikut PPG dalam jabatan di tahun 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama di sini kita bahas dulu terkait tentang menu LMS di PMM. Apakah itu nanti memang benar merupakan Learning Management System yang akan digunakan untuk PPG dalam jabatan tahun 2024? Jadi di sini ketika teman-teman login ke akun platform Merdeka Mengajar, di bagian bawahnya pelatihan mandiri, di sini ada menu baru ya, yaitu LMS atau Learning Management System. Terkait tentang menu baru LMS atau Learning Management System yang ada di PMM, ini adalah seperti yang dulu kita kutip juga dari informasi yang disampaikan oleh Prof. Nunuk, bahwasanya ketika itu ada teman yang bertanya untuk kriteria yang diutamakan PPG dalam jabatan 2024 dan kuotanya berapa, maka disampaikan bahwasanya di nanti tidak ada kriteria dan juga kuota. Jadi nanti langsung teman-teman yang memenuhi syarat ini nanti akan langsung dipanggil PPG dalam jabatan ya. Jadi di sini kita perlu garis bawahi, untuk teman-teman yang memenuhi syarat ini nanti langsung akan dipanggil PPG dalam jabatan. Jika di tahun sebelumnya ini ada 40.000 peserta, maka di tahun ini nanti akan berkali-kali lipat ya, yaitu ada 800 ribuan sampai dengan 1.200.000. Itu nanti sesuai dengan kemampuan IT dari LMS yang ada di PMM ini teman-teman. Nah nantinya untuk PPG dalam jabatan memang benar adanya bahwa nanti akan menggunakan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Jadi di LMS ini nanti kita akan belajar mandiri nih, yaitu mempelajari sebanyak 3 modul ya di PMM. Jadi seperti yang pernah disampaikan bahwasannya untuk sisa guru yang belum sertifikasi sampai dengan di tahun ini, di sini sudah diproyeksikan ya dalam timeline penyelesaian 3 tahun ke depan. Untuk di tahun 2024 ini nanti ada 550 ribuan, kemudian sisanya 2025 dan sisanya nanti akan diselesaikan pada tahun 2026. Terkait tentang pembelajaran yang ada di PMM, di sini nanti teman-teman akan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang akan berangkat PPG dalam jabatan 2024. Sebenarnya ada 3, yang satu nanti yang harus ikut seleksi administrasi dulu ya. Jadi di sini nanti yang pertama itu diikuti oleh teman-teman dari guru penggerak ya, teman-teman yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak dan sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak, dan PLPG ini nanti akan sama. Jadi sudah ada pengakuan setara dengan 36 SKS, dikarenakan untuk PPG dalam jabatan ini nanti sebanyak 36 SKS. Nah selanjutnya untuk teman-teman non guru penggerak dan juga non PLPG, nanti kita akan ikut PPG dalam jabatan melalui jalur reguler. Nah di sini nanti kita pengakuan setara 27 SKS ini dari masa pengabdian kita. Kemudian di sini ada 9 SKS, ini nantilah yang akan kita kerjakan, yaitu melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti kita belajar mandiri. Ya namanya belajar mandiri tentunya ini sama halnya dengan di sini ada pelatihan mandiri yang mungkin teman-teman telah mengikuti. Ini bisa jadi kita selesaikan dalam waktu 1 bulan atau mungkin juga 2
2 bulan, 3 bulan, ataupun juga 4 bulan. Dan ini kita lakukan melalui platform Merdeka Mengajar yang sekarang untuk fiturnya itu sudah muncul teman-teman, yaitu pada akun PMM kita masing-masing. Nah, setelah teman-teman di sini kita belajar mandiri, maka nanti kita untuk ujian akhir itu masih sama ya dengan di tahun sebelumnya, yaitu melalui UKM PPG, terdiri dari UKIN dan juga terdiri dari UP. Terkait tentang menu baru LMS ini juga pernah dibahas oleh Ibu Hasna ya, baru saja, yang mana beliau menyampaikan heboh lagi masalah LMS di PMM. Nah, teman-teman guru ini diminta tidak usah kerasa-kerusuk ya, ujung-ujungnya nanti akan pusing sendiri. Jadi untuk sekarang ini hal yang paling penting untuk teman-teman Bapak Ibu guru dilakukan adalah di sini perbaiki di data dapodiknya ya, diperbaiki data dapodiknya sehingga nanti teman-teman akan bisa terpanggil PPG. Jadi jika terpanggil PPG, otomatis ketika pendidikan PPG itu nanti semua tugas itu dikerjakan melalui LMS teman-teman. Yang penting nanti teman-teman itu adalah kita sudah punya dapodik. Karena kemarin disampaikan kita belum punya NUPTK pun juga diperkenankan ya. Artinya nanti meskipun kita belum punya NUPTK nanti bisa terpanggil. Yang jelas kita nanti harus terdaftar di dapodik. Kalau misalkan kita ingat kembali untuk tahapan dari pelaksanaan PPG dalam jabatan di tahun 2024, maka di sini nanti untuk tahap rekrutmen ini nanti dimulai dari pemutakhiran data guru dalam jabatan secara masif. Nah, tentunya dalam pemutakhiran data guru ini yang dimaksudkan dari Ibu Hasna ini adalah kita memperbaiki nih untuk data dapodik kita. Kalau misalkan kita ingin mendaftar PPG dalam jabatan dikarenakan untuk PPG itu kan singkatan dari pendidikan profesi guru ya. Nah, kalau misalkan guru tentunya di dapodik ini kita harus menulis yaitu atau mungkin kita memilih bahwa kita itu sebagai seorang guru, bukan sebagai tenaga administrasi misalkan. Kemudian antara kita itu jenis PTK dari guru kelas atau mungkin juga guru mapel itu disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki ya, yang tertulis di SIM PKB maupun juga di dapodik. Dikarenakan tetap di sini nanti tetap menggunakan akte dari linearitas ijazah dalam jabatan teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nanti melalui pemutakhiran data guru dalam jabatan secara masif. Nah, ini adalah untuk di bagian tahap rekrutmennya ya. Kemudian untuk seleksinya, tentunya dari hasil pemutakhiran data guru ini nanti akan mendapatkan beberapa hasilnya. Yaitu hasil pemutakhiran data nanti akan diplotting dari Kemdikbudristek ya. Yaitu manakah nanti yang langsung PPG dan manakah nanti yang harus ikut seleksi administrasi. Kalau misalkan di sini kita ingat kembali ya, untuk sasaran PPG dalam jabatan di tahun 2024 ini, artinya yang tinggal berangkat ikut PPG ini adalah diproyeksikan ada 576.961. Namun oleh Prof. Nurul kemarin disampaikan bahwa ada sekitar 600 ribuan yaitu guru yang akan menjadi kandidat PPG 2024. Dan dari yang sudah masuk data PPG, artinya yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga telah ikut seleksi akademik sampai dengan tahun 2023, baik itu sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B, inilah nanti yang akan langsung ikut PPG, yaitu melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang belum ikut seleksi administrasi di tahun sebelumnya, maka di sini nanti setelah pemutakhiran data guru kita masuk dalam kategori kedua hasil ini, maka kita ini nanti akan ikut seleksi administrasi. Nah, kalau misalkan kita ikut seleksi administrasi tahun ini, apakah kita bisa berangkat PPG dalam jabatan di 2024? Kalau misalkan di sini kita lihat untuk timeline penyelesaian, ini adalah di tahun ini ada 550 ribuan. Nah, sehingga mungkin saja untuk yang kuota di tahun 2024 ini nanti akan penuh terisi oleh teman-teman yang memang sudah menjadi kandidat PPG, artinya yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik. Sedangkan untuk teman-teman yang akan ikut seleksi administrasi yang baru melakukan pendaftaran ini, kemungkinan besar teman-teman nanti berangkatnya di tahun 2025 dan juga di 2026 ya, baik itu guru sekolah negeri, guru sekolah swasta, kemudian guru honorer, GTY, ataupun guru PNS dan juga guru P3K, tentunya nanti akan memiliki hak yang sama teman-teman. Jadi terkait tentang nanti persiapan kita ya, tentunya untuk jangka waktu terdekat nanti kita bisa pantau. Kalau kita dapatkan bocoran nanti sekitar di tanggal 6 nanti akan ada informasi terkait tentang pendaftaran, maka kita pantau pada tanggal 6 Mei ini. Nah, tahap pertama nanti kita pemutakhiran data guru. Setelah itu nanti yang sudah lulus seleksi administrasi dan ikut seleksi akademik, kita langsung PPG nih.
Kemudian untuk yang belum ikut seleksi administrasi, kita ikut seleksi administrasi, kemudian kita berangkatnya. Semoga saja kalau misalkan ini tahun 2024 ini nanti masih ada sisa kuota ya, kita bisa berangkat di tahun ini. Kalau misalkan enggak ya, kita yang jelas ini sudah lulus seleksi administrasi tahun ini, kita bisa menjadi kandidat peserta PPG untuk yang berikutnya. Oke, demikian, semoga sukses semua untuk kita semuanya dan bisa segera mendapatkan sertifikat pendidik.